Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Kembali lagi dengan kakak tentunya Rudi Sawaludin di kelas online Gembira. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan lingkungan hidup. Nah dari judulnya aja adik-adik sudah tahu kan, pasti menyenangkan dalam belajar hari ini. Selamat menyaksikan video ini. Adik-adik, materi hari ini kita akan membahas tentang ekologi sebagai dasar lingkungan hidup. Nah, kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak sih pengertian dari ekologi? Kalau belum, kakak akan jelaskan ya. Istilah ekologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri kata oikos dan logos. Oikos yang berarti rumah, rumah di sini maksudnya adalah habitat atau tempat tinggal organisme. Sedangkan logos yaitu berarti ilmu. Istilah ekologi pertama kali dikemukakan oleh Ernest Haskell sebagai ekologi pada tahun 1866. Ia memberikan penjelasan bahwa ekologi merupakan ilmu yang mengkaji interaksi makhluk hidup yang menjelaskan tentang distribusi dan keragaman makhluk hidup. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya ekologi adalah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang kelompok organisme yang menjalankan fungsinya dan proses kehidupannya baik di daratan maupun di lautan. Ekologi juga merupakan studi keterkaitan antar organisme dengan lingkungannya, baik lingkungan abiotik maupun lingkungan biotik. Lingkungan abiotik di sini terdiri dari atmosfer, cahaya, air, tanah, dan unsur mineral. Sedangkan lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan, dan hewan-hewanan. Nah, materi selanjutnya ada konsep dasar lingkungan hidup, yaitu suatu proses untuk membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan sekitar dan segala masalah yang berkaitan dengannya. Masyarakat di sini diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah laku serta motivasi dan komitmen untuk bekerja sama baik secara individu maupun secara kolektif agar dapat memecah berbagai masalah lingkungan saat ini dan mencegah timbulnya masalah baru. Konsep lain dari pendidikan lingkungan hidup yaitu adalah upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dengan isu-isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi bersekarang dan yang akan datang. Materi selanjutnya yaitu ada hubungan ekologi dengan pelestarian lingkungan. Munculnya ekologi ini tentunya sangat membantu proses pelestarian lingkungan. Karena pada awal kemunculan ekologi atau sebelum terkenalnya ekologi, banyak manusia itu yang jarang memperhatikan lingkungan. Dan ada beberapa naturalis yang menembak hewan liar sebagai bahan penelitian mereka. Mereka menganggap bahwa hal itu tidak salah. Sebenarnya yang mereka lakukan itu adalah salah karena dapat merusak pelestarian lingkungan yang ada. Di abad ke-19, manusia sudah mengenal tradisi untuk memperlakukan kehidupan liar sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui atau terus berlanjut. Adik, dalam pemaparan yang sudah kakak sampaikan, kita dapat menyimpulkan nih bahwasanya ekologi ini sangat mempengaruhi pemikiran manusia dalam hal pelestarian lingkungan. Setelah munculnya ekologi, manusia ini sudah tidak melakukan pemburuan liar, sudah tidak melakukan penebangan liar. Mereka sudah sadar akan imbas dari kerusakan lingkungan di sekitar mereka. Akhirnya mereka sudah belajar untuk melestarikan lingkungan yang ada.
Selanjutnya ada materi hubungan ekologi dengan ilmu lainnya. Tahu nggak adik-adik? Ekologi ini secara berangsur-angsur mereka semakin berkembang dan terlihat bahwasannya ekologi mempunyai hubungan yang erat dengan beberapa ilmu yang lain. Contoh, jika kita membicarakan mengenai pencemaran lingkungan, pencemaran hutan, perkembangan penduduk, masalah makanan dan penggunaan energi serta kenaikan suhu bumi, ternyata itu berhubungan dengan beberapa ilmu lainnya seperti kimia, fisika, pertanian, kehutanan. Contoh selanjutnya ada hubungan ekologi dengan ilmu fisika. Seperti kita ketahui adik-adik bahwasannya ilmu fisika itu beberapa mempelajari tentang peristiwa perubahan suhu dan proses pengaruh hujan terhadap kehidupan. Ternyata di ekologi juga itu mempelajari hal yang sama, sehingga ekologi dan fisika itu saling terkait dan memiliki hubungan satu sama lain. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa saja manfaat ekologi bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup? Oke, kakak akan sebutin satu persatu manfaatnya ya. Yang pertama yaitu mengenal lebih banyak keanekaragaman hayati. Yang kedua, mengenal lebih jauh makhluk hidup. Yang ketiga, membantu mengetahui dampak terhadap lingkungan. Yang keempat, membantu memecahkan masalah pangan. Yang kelima, membantu memecahkan masalah pertanian. Yang keenam, membantu memecahkan masalah energi. Yang ketujuh, membantu memecahkan masalah kesehatan. Yang kedelapan, membantu proses industri yang lebih maju. Dan yang terakhir, yaitu mengenal keseimbangan dalam kehidupan. Nah, kira-kira itulah beberapa manfaat ekologi bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Nah adik-adik, mungkin sekian materi atau pembelajaran yang kita bahas hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Dadah.